Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semua kelas 7 yang saya sayangi dan saya banggakan, semoga anak-anak tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Anakku semua, kita tetap menjaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah biar hidup kita aman dan tentram. Anakku semua, pada kesempatan pagi hari ini PKN kelas 7 yang memberikan materi adalah ganti Pak Roni, Bu Siti Zomrotul sudah minggu kemarin. Anakku semua, mari kita lihat pada materi bab kedua, buku paketnya bisa dilihat, yaitu tentang norma dan keadilan. Norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Ya, norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Anakku semua, pada kesempatan pada pagi ini kita setelah mempelajari norma-norma dalam masyarakat itu, kita bisa paham, mengerti tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, setelah mengetahui, kita langkah selanjutnya yaitu mematuhi atau mentaati norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan suatu keadilan. Kemudian tujuan yang keempat, berperilaku atau tingkah laku kita sehari-hari sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Itu anak-anakku semua pada pagi hari ini yang kita bahas, yaitu kita selanjutnya kita mulai pertama norma yang berlaku dalam masyarakat. Apa norma itu? Sudah tahu anakku semua? Norma itu adalah suatu nilai atau tata aturan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak hanya berlaku tetapi dijunjung tinggi oleh masyarakat. Setelah dijunjung tinggi, wujudnya apa? Ya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Itu adalah norma. Jadi norma itu nilai, bisa aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dimanapun kita berada, hidup dimanapun, selalu terikat oleh suatu norma, di mana saja. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri, bahkan seluruh dunia. Pasti ada suatu norma. Tapi setiap daerah masyarakat itu normanya berbeda-beda. Itu anak-anak tentang norma. Kemudian kita lanjut. Ini anak-anak, macam-macam norma dalam masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia ini dikategorikan, dikelompokkan ada 4 macam. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Norma agama apa? Norma aturan yang bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita orang Muslim ya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa norma agama? Nah, melalui para utusan-utusan Allah, ya kita para rasul dan nabi. Ajarannya apa? Kalau kita sebagai Muslim, ajarannya yang melalui kitab suci Al-Quran. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi kita, tindakan perilaku Nabi kita, itu namanya hadis. Itulah norma agama. Kemudian norma kesusilaan, norma yang bersumber dari hati nurani. Kadangkala kita lisan mengucapkan baik, tapi hati nurani itu sebetulnya tidak baik. Itu contoh orang yang bertindak apa? Anak-anak
bohong. Ya, berbohong itu bertentangan. Mulutnya mengatakan baik, hatinya tidak. Sanksinya norma kesusilaan apa? Ya pasti merasa bersalah, gelisah, terus menyertainya. Itu contoh. Kalau norma agama tadi sanksinya apa? Ya nanti besok di akhirat akan mendapatkan sanksi. Setiap agama pasti mempercayainya. Sanksinya apa? Yaitu di neraka. Yang ketiga norma kesopanan. Ya norma yang bersumber dari pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Itu akan timbul suatu norma. Dan norma kesusilaan, kesopanan itu adalah norma yang tidak tertulis. Aturan-aturan yang tidak ditulis oleh masyarakat, tetapi praktek dalam kehidupan sehari-hari itu dilaksanakan oleh masyarakat. Contoh tadi norma kesusilaan, setiap hari kita bersalaman, nanti ada contohnya ya, kita teori aja. Sanksi norma kesopanan yaitu dikucilkan, diasingkan atau dicemooh oleh masyarakat. Ini kita yang keempat harus tahu tentang norma hukum. Norma hukum sumbernya dari negara atau pemerintah. Artinya apa? Ya yang membuat peraturan itu adalah dari negara. Sanksinya adalah penjara atau LP. Nanti kita bahas selanjutnya. Kita mulai yang pertama norma agama. Aturan-aturan yang bersumber pada agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan. Jelas. Kalau Kristen, Injil, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Islam, kitab suci Al-Quran, seperti itu. Itu adalah norma agama. Ada pedomannya, syariatnya, aturan-aturan dalam agama itu ada. Itu adalah norma agama. Di agama di Indonesia ada 5 agama ditambah 1 pada waktu zamannya Presiden Gus Dur. Konghucu dimasukkan menjadi agama yang ke-6 di Indonesia. Karena orang-orang keturunan Tionghoa, orang Cina, dari 5 agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha kelihatannya kurang cocok. Mereka melestarikan nilai-nilai luhur bangsanya yaitu Konghucu, maka layak oleh Presiden Gus Dur diberikan kebebasan untuk memeluk agama Konghucu. Jadi di Indonesia ada 6 agama. Kemudian selanjutnya di norma agama selengkapnya ini peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah. Di norma agama itu ada perintah, ada larangan. Sama dengan norma hukum. Perintah-perintah larangan, perintah suatu tindakan yang harus dilaksanakan, larangan tindakan harus dihindari atau tidak melakukan. Itu namanya adalah perintah dan larangan yang bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agama masing-masing. Pelanggaran norma agama ini akan mendapatkan hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa besok di akhirat. Ini otomatis dengan melalui proses keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ketakwaan setiap agama pasti berbeda-beda. Contoh norma agama ini diantaranya ialah patuh kepada orang tua. Itu termasuk norma agama. Anak-anakku semua saman hormat patuh kepada bapak ibu guru. Itu termasuk norma agama. Kemudian selanjutnya contoh, barang siapa melakukan sanksi kepada norma agama, bisa sanksinya di akhirat, bisa di dunia. Contoh, daerah yang melaksanakan syariat hukum Islam penuh, ini di Aceh, ini melakukan pelanggaran, diadakan hukuman cambuk. Jadi di sana tidak dimasukkan ke penjara, tidak langsung diberikan sanksi. Hukuman cambuk apa? Contohnya ya selingkuh,
kemudian melakukan pelanggaran norma agama banyak sekali ya. Ini contoh seperti ini dihukum cambuk ini di Aceh, apalagi di negara Islam, karena negara Indonesia negara Pancasila, hukumannya hukuman berdasarkan hukum yang berlaku berdasarkan Pancasila. Karena Aceh negara diberikan wilayah istimewa, maka di sana 90% lebih masyarakatnya Muslim, maka mereka diberi kebebasan untuk melaksanakan hukum Islam. Negara Saudi Arabia, negara berislam, di sana juga tidak ada LP, lembaga pemasyarakatan tidak ada. Jadi setelah diputuskan dalam peradilan, kalau mendapatkan kesalahan, kalau mencuri ya dipotong tangan kanan, potong tangan kiri, bisa kaki kanan, kaki kiri, dan seterusnya. Kalau melakukan pembunuhan ada orang lain, ya akan diganti sanksi hukuman mati. Ini contoh negara Islam menerapkan hukum Islam sanksinya. Contoh pelaksanaan norma agama di masyarakat, norma agama contoh ini belajar mengaji, ini contoh pelaksanaan agama. Orang Nasrani ke gereja, Hindu ke wihara, ke pura, Buddha ke wihara, dan seterusnya. Kelenteng ke Konghucu ini. Kemudian norma yang kedua dan norma kesusilaan. Norma-norma yang berkaitan dengan hati nurani. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata. Kalau hati nurani mengatakan jelek, ya itu jangan dilakukan. Hati nurani mengatakan baik, itu harus dilakukan. Itu adalah norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani. Kalau begitu apa aja yang termasuk ini contoh. Norma kesusilaan, bersalaman kepada sesama teman bagus, itu norma kesusilaan. Apalagi dengan orang tua. Anak-anakku setiap hari kalau berangkat sekolah sudah minta doa restu bersalaman dengan bapak ibunya atau belum? Insya Allah anak Auda pasti sudah. Ini contoh anak SD, seperti kebiasaan di Auda, di pintu gerbang pagi hari, bapak ibu guru sudah siap, anak-anak bersalaman. Itu kita sudah melaksanakan norma kesusilaan. Karena apa? Menurut hati itu bagus, baik, maka kita laksanakan. Itu adalah norma kesusilaan. Nah ini contoh pelanggar norma kesusilaan, minum. Nah, minum apa ini? Air putih. Sangka kebanyakan air putihnya banyak, akhirnya bisa mabuk. Ini contoh melanggar norma kesusilaan. Ini juga bertentangan dengan hati nurani. Contoh lagi, seorang pelajar tidak ikut pelajaran tapi bolos. Insya Allah anak-anakku ini tidak ada ini ya. Ini contoh gambar, malah cangkruk di luar. Ini sekarang rawan kalau anak-anak pelajar pada jam kegiatan pembelajaran kok di luar, bisa dioperasi oleh Satpol PP. Siapa yang nama baiknya tercemar? Pasti satu sekolah. Yang kedua siapa? Orang tua. Orang tuamu, yang ketiga kamu sendiri. Oleh sebab itu anakku jangan sampai terjadi waktunya pembelajaran ya ikut, jangan sampai membolos. Kemudian yang ketiga anakku yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu aturan, kaidah yang mengatur tingkah laku pergaulan manusia sehari-hari dalam masyarakat. Dan norma ini bersumber ya dari pergaulan itu. Kok pergaulan itu dianggap baik, ya diteruskan. Pergaulan itu kok dianggap tidak baik, jangan dilakukan. Yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, berpakaian sopan, bagus, rapi, itu adalah norma kesopanan, diberlakukan. Kalau pakaian tidak sopan,
maka dicemooh oleh masyarakat. Itu jangan dilakukan. Itu karena apa? Bertentangan dengan norma kesopanan. Ini contoh, ini makan bersama, acara kegiatan di masyarakat, tanggal 1 Syuro, doa bersama, ini norma agama masuk, kesopanan juga masuk. Nih. Contoh gambar norma kesopanan, seorang anak berangkat sekolah ke luar rumah manapun, mereka minta doa restu kepada orang tua. Ada terutama kepada ibunya, kepada bapaknya. Contoh anak-anakku, kalau sampai ingin mencontoh norma kesopanan, itu di RCTI atau di STV ya, itu dalam sinetron Dunia Terbalik itu, setiap keluarga itu kalau keluar rumah itu pasti pamit mengucapkan salam dan bersalaman kepada orang tua. Ini contoh nilai pendidikan yang bagus yang ditampilkan dalam sinetron Dunia Terbalik itu. Kemanapun anggota keluarga keluar, orang tua keluar, ya pamit putranya dan bersalaman. Apalagi anak keluar rumah juga pamit, bersalaman dan mengucapkan salam. Ini contoh penerapan nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat. Sampai dalam sinetron aja ini dimuat seperti itu. Contoh seorang anak di kelas yang bersikap kurang sopan atau melanggar nilai kesopanan. Karena apa? Mereka bertanya, mengacungkan tangan itu aja, tangan kiri itu termasuk tidak sopan. Karena apa? Ya oleh pendahulu kita yang sopan itu tangan kanan. Ternyata bagus kalau kita amati secara psikologis anak-anak. Tangan kanan tugasnya untuk barang-barang yang menyampaikan yang baik, kerjasamanya baik. Tangan kiri untuk kegiatan yang barang-barang yang bagian belakang. Ini contoh. Maka ini contoh norma kesopanan yang kurang baik, jangan ditiru. Itu hanya contoh aja. Dia akan dicemooh oleh temannya, diingatkan oleh temannya, tidak sopan, contoh seperti itu. Kemudian terakhir anak-anakku, yaitu norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang berwajib. Nah, semua hukum, norma, aturan yang di Indonesia sekarang ini yang berlaku dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif, yaitu legislatifnya DPR, eksekutifnya yaitu Presiden. Contoh apa? Undang-undang lalu lintas, undang-undang pajak, undang-undang pendidikan, KUHP dan seterusnya. Semua peraturan di Indonesia dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif dan mempunyai sanksi yang tegas. Sanksi itu apa? Berikan hukuman atau denda kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Tidak peduli kepada pemerintah sendiri, bahkan termasuk presiden, bila melakukan pelanggaran ya dikenakan sanksi. Nah, sanksi di sini ada dua, bisa dibayar dengan uang, yang kedua harus dijalani dalam lembaga pemasyarakatan. Kok bisa demikian? Yang denda terutama yaitu pada sanksi pelanggaran norma lalu lintas, naik motor, tidak membawa surat-surat STNK, SIM, atau tidak memakai helm dan seterusnya. Itu bisa diberikan sanksi hanya denda. Denda itu membayar sejumlah uang, dimasukkan ke kas negara. Uangnya untuk apa anak-anak? Uangnya ya untuk kegiatan pembangunan negara, masuk kas negara. Yang kedua tadi adalah sanksi yang tegas, jelas,
dimasukkan dalam LP. Itu karena melakukan pelanggaran norma hukum, tidak bisa dibayar dengan uang, tapi dijalani dalam lembaga pemasyarakatan. Ini perbedaan norma hukum dan norma lainnya. Norma lainnya tadi agama, kesopanan, dan kesusilaan. Norma hukum bersifat heterogen, ketentuan dari luar diri, artinya berasal dari negara. Norma lainnya yang tiga tadi bersifat otonom, ketentuan dari dalam diri. Yang kedua, dapat memuat sanksi pidana atau memberikan sanksi pidana sebagai alat pemaksa pemberlakuan untuk melakukan norma hukum. Kalau norma yang lain tidak dapat memuat sanksi, memberikan sanksi pidana sebagai alat pemaksa pemberlakuannya. Pelanggar norma kesusilaan itu contoh hatinya gusah risau tadi. Norma kesopanan dicemooh, diasingkan oleh lingkungan. Norma agama sanksinya besok di akhirat, walaupun ada di dunia tapi sedikit. Itu contoh perbedaan norma hukum, norma lainnya dilihat dari segi sanksi. Dari sanksi tegas, kalau norma tiga lainnya artinya ya tegas tapi menunggu, sanksinya menunggu. Kemudian anak sekalian, ini adalah logo hukum atau keadilan untuk mewujudkan peradilan di Indonesia. Gambarnya timbangan, kalau satu diisi satu tidak pasti. Kalau satu melakukan kejahatan dibiarkan, pasti timbangan akan tidak seimbang. Satu turun ke bawah, satu ke atas, itu tidak baik. Maka simbolnya timbangan harus seimbang kiri kanan. Masyarakat melakukan pelanggaran ya harus diberikan sanksi. Sanksi bisa berupa denda dan bisa pidana. Kalau pidana yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan, bahasa Jawanya adalah apa? Penjara. Contoh seperti itu. Contoh ini gambar apa anak-anak? Anak perempuan naik motor 3, tidak memakai helm. Ini kelihatan melanggar apa enggak? Jelas ini adalah melakukan pelanggaran norma hukum atau lalu lintas. Apalagi anak di bawah umur sebelum 17 tahun naik motor ada larangan, tidak boleh, di aturan norma lalu lintas. Apalagi anak perempuan tidak pakai helm, kemudian boncengan 3 sekalian. Nah ini contoh tidak baik, jangan ditiru. Insya Allah anak huda tidak mungkin ini ya. Kemudian ini contoh situasi persidangan dalam peradilan untuk mewujudkan suatu hukum, menegakkan hukum dengan cara para pelaku pelanggar hukum diproses menurut hukum. Pertama ditangkap polisi sebagai penyidik. Penyidik sudah prosesnya selesai, diajukan ke kantor kejaksaan. Jaksa sebagai berperan penuntut umum diajukan ke peradilan. Nah, di peradilan disinilah anak-anak orang 3 yang di depan itu adalah hakim. Hakim satu ketua, yang kedua wakilnya, memeriksa perkara-perkara yang masuk ke peradilan, terutama perkara yang bersangkutan tentang pelanggaran norma lalu lintas atau pidana, di sidang diputuskan. Kalau nanti pelanggaran lalu lintas hanya diputuskan kamu tidak memakai helm, tidak membawa surat STNK atau SIM, itu langsung dendanya sudah ada, bayar langsung di bank. Contoh seperti itu. Tapi kalau masalahnya keterkaitan dengan kasus korupsi, pidana, penggelapan dan lainnya, nanti diputuskan oleh hakim, kemudian diputuskan dalam pidana berapa bulan, berapa tahun, contoh, atau hukuman seumur hidup,
hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Contoh seperti ini. Nah, di berkaitan di Indonesia, hukuman mati pelaksananya tidak sama dengan negara lain. Kalau Indonesia pelaksananya dilakukan tembak oleh regu tembak. Tapi Malaysia dengan cara digantung, ada yang disuntik, ada yang diulutin, dikisos, contohnya di Saudi dan seterusnya, sesuai dengan masyarakat bangsa itu sendiri. Contoh situasi di LP ini ya, ini contoh waktu kegiatan di lapangan. Jadi narapidana itu setelah tidak hanya setiap hari dimasukkan dalam kamar, tidak. Kegiatannya olahraga, ada kegiatan agama, ada kegiatan ngaji, kemudian kerja bakti. Nah, kalau narapidana yang tingkah lakunya baik, toleran, bisa menjadikan keteladanan di LP, maka setiap tanggal 17 Agustus hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mendapatkan remisi. Remisi itu adalah pengurangan hukuman, bisa 1 bulan, 3 bulan, bisa 1 tahun, sesuai kondisi napi yang di LP tadi. Kalau sikapnya bagus, di sana malam jadi tokoh, mengajak teman-temannya untuk bertobat, berbuat baik, maka remisinya, keringanannya semakin tinggi. Ini contoh situasi di LP. Kalau sudah dimasukkan dalam kamar, ya tirai besi ini kemudian dikunci, tidak bisa keluar. Tadi waktu kegiatan ya dikeluarkan. Ini contoh anak-anak situasi di LP. Ini contoh lagi, ini contoh pemberian remisi di para napi yang bersikap bagus. Makanya kalau masyarakat yang tidak paham, Pak, ada tenaga saya hukuman 5 tahun, 3 tahun bisa keluar, berarti disuap Pak, itu disogok Pak. Jangan suudon dulu, mungkin sikap tetanggamu itu bagus, toleran, mendidik, bisa menjadi orang tua yang tutur-tutur yang bagus kepada sama teman LP, maka setiap tanggal 17 Agustus dapat keringanan 1 tahun, tahun berikutnya dapat 1 tahun lagi, sehingga masih 3 tahun kurang 2 tahun, akhirnya sudah bisa keluar. Itu contoh seperti itu. Itu tadi anak-anakku sekalian, materi bab 2 apa yang saya sampaikan. Semoga anak-anakku bisa paham, bisa dapat ilmu yang barokah, manfaat, menjadi beri nasib yang baik oleh Allah, baik di dunia sampai akhirat. Demikian anakku semua, jangan lupa absen. Kalau nanti tidak bisa live, ulangnya terakhir sampai jam 9 malam. Itu aja. Demikian untuk tugas minggu depan aja, karena sudah 2 kali tugas. Minggu depan aja ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.